obat racikan saya sendiri. Alhamdulillah membaik. Terapi yang saya lakukan adalah menggunakan vaksin lewat air minum ya. Baik teman-teman ya, untuk vaksinnya saya menggunakan Medivac. Saat ini saya itu lagi pusing mengatasi ayam saya. Ada beberapa yang sakit, sembuh, sakit, sembuh. Dan pada pagi hari ini saya menemukan ayam saya yang terserang tetelo. Padahal ayam saya ini semuanya vaksin semuanya ya kan. Tapi bagaimana penyelesaiannya? Apakah langsung dibakar atau dibleh ya ini? Ayam yang terkena tetelo ini harus kita selesaikan. Kalau mau cepetnya ya dibleh. Cuman kan kalau menurut saya, kalau saya ayam matilah, yang penting kita sudah berusaha untuk menyembuhkannya dulu ya kan. Tapi kadang kan ada yang bilang wah kadar siji tok wis bleh wae ngerepot-ngerepoti. Kalau saya enggak, ini buat PR saya malahan ayam ini buat PR saya. Ini sebuah tantangan bagi saya, gimana caranya saya bisa menyembuhkan ayam ini. Kalau ayam ini kok sampai enggak sembuh ya wallahu alam, itu bukan rezeki saya berarti kan kayak gitu. Tapi saya berusaha untuk menyembuhkan dulu. Makanya yuk kita bahas ya, tak bahas ini. Kita pelan-pelan saya akan mencoba untuk menerapkan beberapa terapi pengobatan ayam untuk penyakit tetelo. Apa yang harus pertama kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah kita desinfeksi dulu kandang semuanya. Kita semprot ya kan, semprot semuanya, termasuk ayam yang kena tetelo ini kita mandikan. Ini kan tak mandikan pagi-pagi ya, tak mandikan dulu semuanya ya. Kita mandikan menggunakan desinfektan. Biarkan dulu di situ, kita pisahkan ya kan. Nah, untuk yang lainnya kita semprot pakai desinfektan terlebih dahulu ya. Ini hari pertama ya. Hari pertama saya mendapat PR penyakit Newcastle disease ND ya. ND atau tetelo ini yang lumayan cukup menyebabkan banyaknya kematian ayam-ayam di sebuah peternakan ya. Itu tadi. Setelah itu karena ayam ini kan nggak bisa makan, nanti kita suapi, didulangi ya. Ayam ini didulangi, terus habis didulangi kita coba masukkan obat ya, obat antibiotik perut, antibiotik pernafasan, kita masukkan itu. Terus nanti kita akan injeksi ya, kita akan injeksi menggunakan fast trap plus B kompleks ya. Itu dulu ya, apa yang ada di sini tak pakai dulu ya. Nanti di hari yang kedua nanti akan saya sampaikan lagi kegiatan apa, pencegahannya seperti apa, pengobatannya seperti apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi peternakan saya terserang penyakit. Semuanya coba lagi ya. Di hari kedua ayam saya yang terkena tetelo. Nah, untuk hari yang kedua ayam saya ini tetap saya mandikan ya. Sebentar, tetap saya mandikan, wajib dimandikan menggunakan cairan desinfektan. Saya menggunakan antisep ya, tetap biar dia juga minum desinfektannya dikit-dikit tidak apa-apa. Ini alhamdulillah sudah sedikit membaik ya. Tetap diberikan obat yang saya gunakan untuk sementara ini. Saya menggunakan doxitin, saya mix dengan menggunakan koleridin. Terus injeksinya saya menggunakan fast trap plus B kompleks. Masih tetap ya kasih makan ya, karena dia kan belum bisa makan, jadinya disuapi alias diloloi ya. Ini saya agak kesusahan megang kamera sambil bang, dia harus mandi desinfektan biar virus-virusnya yang menempel pada modar semuanya lo ya. Itu malah kebaan. Sebentar ya, lupa nutup. Oke, terus selanjutnya saya menggunakan antisep yang aman jika terkena badan ayam ataupun terminum sama ayam ya. Ini ayam yang sakit, ini baru tadi malam meleot ayam ini ya. Akhirnya alhamdulillah sudah mulai giras. Yang ini juga sama, yang kemarin ya, kemarin belum pada sehat semua. Yang ini udah sehat, tinggal nunggu nelurnya. Ini juga sama, tinggal nunggu bertelurnya.
Pentingnya kita itu ngecek ayam malam hari ya. Malam hari biasanya tuh ayam-ayam keserang sakitnya itu biasanya demam ya. Demamnya itu tuh malam. Makanya kalau malam itu kenapa kok banyak ayam paginya terus pada pada mate ya, karena malamnya itu kebanyakan kan kita nggak ke monitor malamnya, padahal malam itu waktu yang sangat penting ya. Ketika penyakit nyerang itu biasanya itu malam, kebanyakan itu demamnya dulu itu loh. Nanti akan ada terapi ya, nanti sore. Terapi yang saya lakukan adalah menggunakan vaksin lewat air minum ya. Baik teman-teman ya, untuk vaksinnya saya menggunakan Medivac Endiclone ya. Ini kapasitasnya 200 ekor karena ayam saya itu lebih dari 150 ekor, kurang dari 200 ya. Maka dari itu saya menggunakan yang kapasitas 200. Terus saya menggunakan Medimilk ya. Medimilk ini gunanya untuk memperpanjang usia mikroba yang ada di vaksin ini ya. Terus jadinya seperti ini. Saya menggunakannya air galon ya, air galon yang harga 5.000-an itu. Ini jadinya seperti ini, warnanya putih ya, seperti ini. Ini ada apa ya, kayak gelembung-gelembungnya karena tuangan air tadi. Jadi sebelum kita ngasih vaksin itu kita puasakan dulu kurang lebihnya 1 jam biar ayam itu benar-benar haus seperti ini ya, karena vaksin ini tuh hanya bisa bertahan kurang lebihnya itu 2 jam, 2-3 jam harus habis. Makanya kita puasakan dulu 1-2 jam biar ayam-ayamnya tuh minumnya itu rakus dan cepat habis. Nanti kalau sudah habis kita ganti menggunakan air putih biasa. Oke. Kenapa saya menggunakan Endiclone? Karena yang pertama ini mewabah ya. Jadi ayam saya tuh kok satu sakit satu sembuh, satu sakit satu sembuh. Ini mewabah ya. Untuk air sudah saya kasih antiseptik ya kan, kok masih ada satu sehat satu sembuh dan menemukan ada yang keserang virus ya. Tetelo itu virus dia ya kan, keserang sama virus penyakit Newcastle disease itu. Nah, kenapa kok saya menggunakan Endiclone? Karena vaksin yang kerjanya cepat ya, memang dibutuhkan ketika ayam terkena wabah penyakit. Yang pertama dilakukan adalah kita menghantamnya dengan menggunakan Endiclone dulu. Endiclone ini tuh bukan mengobati ya, tapi saya mencegah ini loh, ayam-ayam saya yang sehat-sehat ini loh ya, jangan sampai keserang karena sudah terindikasi ada virus masuk, tetelo ya, Newcastle disease. Nah itu berbahaya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, ini adalah kondisi ayam hari ketiga ya, terkena penyakit tetelo ini. Dia sudah mulai responsif dengan sentuhan ya. Dia sukanya mental-mental juga. Tadi juga sedikit ada drama waktu dimandikan, dia terbang ya kan. Tapi overall sudah kondisinya sedikit mulai membaik. Untuk kotorannya sudah mulai bulat, sudah mulai padat ya, karena kan ayam ini saya suapin pagi sore, saya suapin dikit-dikit, terus saya kasih obat ya. Saya kasih obat doxitin yang saya mix menggunakan kolimezin ya, termasuk ini untuk ayam-ayam saya yang sakit ini, yang di bawah ini juga habis saya semprot ya. Semoga saja ayam-ayam saya terhindar dari segala macam serangan penyakit ya. Semua itu semata-mata saya lakukan untuk mencegah penyakit datang ya. Baik, untuk sementara informasi di hari ketiga pasca mewabahnya penyakit di kandang saya, ini saya sudah berusaha menyembuhkan ya. Ini semoga ayamnya sehat, karena memang tetelo ini yang diserang adalah sarafnya ya, sarafnya seperti ini. Nanti ditunggu aja kelanjutannya, apakah ayam ini
berhasil untuk sembuh. Semoga saja sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun nanti ayam ini tidak sembuh, berarti ya mau bagaimana lagi, saya sudah berusaha ya. Kita balik nanti ke hari keempat ya. Baik teman-teman semua, hari ini adalah hari keempat untuk ayam saya yang terkena tetelo. Untuk kondisinya alhamdulillah sudah banyak perubahan, sudah mulai berkurang melintir-melintirnya, jenggernya juga sudah mulai memerah ya. Kalau dia membiru semuanya itu baru yang perlu diwaspadai. Ini kan sudah merah cerah karena dia habis makan, habis minum obat ya. Tinggal nanti habis ini saya mandikan dengan desinfektan, saya semprot semuanya. Semoga keadaannya tambah baik. Ini tetelo ya, pertama kali saya menangani penyakit Newcastle disease atau tetelo ya, virus ya yang menyerang di saraf-saraf ayam ya. Terus ini saya kasih obat racikan saya sendiri ya, alhamdulillah membaik. Terus untuk yang lainnya ini nanti saya semprot juga, udah saya siapkan semprotan dengan desinfektan. Saya menggunakan desinfektan antisep. Alhamdulillah ya, ayam-ayamnya sehat, semoga sehat terus dengan cuaca yang cukup panas ya. Panas, nanti mendung, anginnya ini yang bikin suasananya tuh greges ya. Yuk kita semprot-semprot dulu kandangnya menggunakan desinfektan. Baik teman-teman, ini ayam tak semprot ya, semprot desinfektan. Nah, biar dia itu sambil olahraga ya, kepalanya digoyang-goyangkan. Baik teman-teman semua, ini ayam yang kemarin kena tetelo ini hari kelima. Ini sudah ada ya banyak perbaikan ya. Kepalanya ya masih meluntir-meluntir, cuman yang enggak terlalu muser-muser kayak gitu. Dia udah bisa jalan-jalan, sudah bisa garuk-garuk ya, isir-isir bulunya, sudah banyak perubahan, sudah banyak perbaikan maksudnya ya. Ini nanti tetap saya mandikan pakai desinfektan tetap ya, tetap pakai desinfektan. Obat-obatan pagi, sore, malam tetap masuk ya, nanti saya spill obat-obatannya. Terus untuk ayam-ayam yang sehat ya, tetap air minum saya kasih desinfektan ya, pagi desinfektan, nanti sorenya bisa dikasih vitamin. Ini untuk sementara memang harus seperti itu dulu, karena memang kondisi yang pertama cuacanya memang panas hujan, otomatis kualitas air itu juga berpengaruh ya. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Ini adalah ayam yang terkena penyakit tetelo atau Newcastle disease ya. Alhamdulillah untuk kondisinya semakin hari semakin membaik ya. Yo masih muter dikit-dikit, cuman sudah banyak perbaikan. Dia masih belum bisa makan ya, tetap masih harus disuapi atau diloloh. Nah, dia untuk matanya sudah kebuka semua kanan kiri, itu kan proses yang cukup panjang. Untuk selanjutnya terapi yang diberikan masih sama, tetap dimandikan menggunakan air desinfektan ya, seperti ini, menggunakan antisep. Terus untuk ayam yang sehat-sehat nanti tetap disemprot ya. Untuk obat-obatan masih sama, saya memberikan obat-obatan terapi obat untuk pernafasan, antibiotik pernafasan dan antibiotik pencernaan masih sama, memang harus telaten. Kenapa ayam ini saya pertahankan? Karena saya ingin sambil saya belajar ya bagaimana cara mengatasi ini. Walaupun nanti kedepannya saya juga belum tahu ayam ini masih mau bertelur atau tidak. Setidaknya ayam ini hidup, nanti bisa dijual
ya dijual atau dimakan sendiri, yang penting ayam tidak mati. Menjadi sebuah kepuasan tersendiri ketika ada ayam yang sakit parah kita bisa menyembuhkan, ayam menjadi sehat, tidak mati. Kalaupun mati itu bisa kita makan dengan cara dipotong, itu lebih puas daripada ayamnya itu mati, seperti itu.